Sumoko, SPI MSC, selaku Ketua Umum DPP Ispikani atau Ketua Bidang OKK dari Ispikani. Silakan Pak. Terima kasih Adinda Saiful Hidayatullah selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in nama ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, beliau ini sebetulnya pimpinan saya, jadi sebetulnya saya nggak pas duduk di sebelah beliau ya. Ini Bapak Dr. Ridwan Mulyana. Kemudian di sebelah kiri saya ini, jadi saya diapit orang-orang besar, jadi saya kelihatan jadi kecil ini. Yang saya hormati Dr. Rina Saada, mudah-mudahan nanti beliau di Komisi 4, saya doakan mudah-mudahan bisa membantu sektor kelautan perikanan. Kemudian saya hormati pakar kita Bapak Dr. Thomas. Di sebelah sana ada mana Adinda Panji tadi ya, Bendum, kemudian panitia Hasnu Ibrahim, terima kasih. Pertama kami atas nama Ketua Umum Ispikani menyampaikan terima kasih dan salam dari Ketum atas undangannya kepada Ispikani. Kebetulan beliau agendanya padat, ada banyak mendampingi ujian tesis disertasi begitu ya hari ini full sehingga tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada saya salam hangat dari beliau dan teman-teman di Ispikani. Ini juga momentum yang pas karena sehari yang lalu adalah 40 tahun Ispikani, jadi kami cukup berbangga diminta untuk ikut serta memberikan insight kaitannya dengan sektor maritim ya. Ini karena saya tuh nggak nyaman kalau duduk lama-lama, jadi rasanya saya akan fluring dulu ya, supaya lebih enak menyampaikan. Pak Direktur mohon izin, Bu Terina mohon izin ya. Terima kasih, nanti mungkin materi ini lebih ke sektor perikanannya. Kenapa? Meskipun di situ judulnya Indonesia Maritime and Fisheries View Forum, tapi kalau saya menyampaikan maritime nanti teman-teman Iskindo saya agak nyebrang garis gitu kan. Jadi saya fokus ke fisheries-nya aja. Nah, tadi kalau Pak Direktur cerita tentang mana kebijakan-kebijakan dari KKP, jadi kami akan lebih fokus ke bagaimana situasi hari ini bisnis perikanan khususnya dan masa depan bisnis perikanan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sisi kiri ya, Indonesia di tahun 2050 ya, kalau tadi di 2045 saya tambah 2050 sekalian ya. Jadi kalau ujian ada error dikit kan kita tambah aja 2050 gitu ya. Jadi nanti dunia itu hampir 10 miliar. Nah bayangkan itu, dan Indonesia itu jumlah penduduknya menempati peringkat nanti sama Afrika Selatan itu akan saling bertindian ya. Nigeria ya itu yang paling banyak itu bersaing dengan Nigeria, Pakistan. Kita itu di 2050 akan ada 300 juta perut yang harus makan. Ini luar biasa ya. Tadi Bendum kan cerita GDP, cerita bagaimana bagaimana bonus demografi dan sebagainya ya. Nah di sini tantangan besar menanti kita. Penduduk itu Indonesia sudah mencapai 300 juta. Nah menariknya lagi, penelitian yang dilakukan oleh WHO ternyata ya ditakdirkan kalau orang itu makin nyaman dan makin sejahtera, umurnya tambah panjang-panjang. Jadi yang di tengah itu kita lihat ya, jumlah penduduk yang usianya lebih dari 60 tahun itu meningkat terus. Jadi nanti Indonesia itu 300 juta bisa jadi 30%-nya adalah penduduk usia 70 tahun ke atas. Itu Indonesia akan seperti Hong Kong, Taiwan, kemudian Jepang. Jadi flat-flat atau apartemen di pinggiran kota itu diisi orang-orang tua. Yang muda nempati di tengah kota, nanti kalau weekend
pulang nemui orang tuanya, atau mungkin bisa sebulan sekali. Yang dampingi orang Indonesia yang di pinggir-pinggir itu. Nah ini luar biasa apa namanya situasinya ya. Nah yang menarik, jadi kita sama-sama menyanyi marsnya PMI ya, meskipun saya nggak hafal-hafal gitu ya. Di situ kan tadi ada cerita untuk kita apa namanya berniat tadi ya, untuk tanah yang subur ya kan, bumi suburku gitu ya. Kita hentakkan untuk kita bisa mengelola. Kemudian di situ juga bicara bahwa tujuan PMII itu keadilan dan kemakmuran. Meskipun kita lihat sejarahnya PMII identik memang dengan nasional ya, sejarah berdirinya, tapi harapannya ke depan PMII tidak hanya bicara fokus masalah perpolitikan dan pemerintahan, tapi juga masuk ke wilayah-wilayah sosial dan ekonomi maupun pangan di dalamnya. Jadi food security itu menjadi sesuatu yang penting di dalam isu pemerintahan itu sendiri. Jadi kita lihat di sini, yang menarik dari penelitian ini ya, the world most unequal country. Di sini penelitian yang dilakukan independen dan Statista, 1% dari penduduk Indonesia itu menguasai hampir separuh total kekayaan yang ada di Indonesia. Jadi luar biasa tingkat kesenjangan dan kerawanan yang ada di Indonesia. Nah inilah sejalan dengan cita-cita yang ada di Mars PMII tadi. Bagaimana keadilan dan kemakmuran itu bisa kita capai. Apakah ada keadilan di situ nantinya? Kalau 1% menguasai hampir 50%. Ini luar biasa situasinya. Kita lihat di Indonesia itu 49,3%. Itu 1% penduduk kita kalau misalnya dia analoginya di 2050 ada 300 juta, 1% itu hanya 300 ribu. Ya 300 ribu ya. Kalau 10% kan 30 juta, 3 juta, hanya 3 juta orang yang betul-betul menguasai hampir separuh kekayaan di bumi kita. Ini luar biasa oligarki. Next slide. Nah ini kita lihat di sini tadi Pak Direktur menyampaikan optimisme kaitannya dengan perikanan Indonesia itu ya perikanannya masih perikanan yang ya. Jadi kapal-kapal yang menguasai, kapal-kapal yang berlabuh atau berlayar menangkap ikan itu hampir kebanyakan adalah kapal-kapal kecil. Nah, ini yang selalu dikejar oleh negara-negara lain. Nah, tugas kita adalah senantiasa terus mengawasi itu, bagaimana ekonomi perikanan itu betul-betul untuk keadilan. Nah, tapi itu juga misalkan masalah dengan banyaknya ekonomi kerakyatan, perahu-perahu kecil, kita ada masalah dengan kualitas produk. Jadi kalau Indonesia itu termasuk 10 besar, ya, bahkan nomor 2 setelah Cina di produk perikanan tangkapnya, tapi Indonesia ekspornya gagal, nilai ekspornya gagal menjadi. Kita bisa lihat sebelah kiri ya. Indonesia tidak merupakan bagian 10 countries the best ya exporter. Kita tidak masuk di situ. Ini catatan yang menjadi PR kita. Kalau tidak ada challenge itu ya tidak ada pemerintah, udah cukup. Pemerintah fungsinya memang untuk bagaimana menyeimbangkan itu menjadi kita masuk di situ. Nah, kita bersyukur bahwa untuk produk perikanan Indonesia bukan importer. Kita masih banyak. Pun kalau dari sisi value kita masih kalah dari 10 negara di sektor pertanian. Kita tahu sendiri impornya luar biasa ya. Sektor kehutanan, hutan-hutan sudah berubah menjadi, mungkin banyak yang berubah menjadi perkebunan sawit, sehingga kalau tadi Bentum bilang P-nya di 7 ya, perikanan, agriculture, forestry, and fishery. Next. Nah, kita lihat di sebelah kiri. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, memang perikanan tangkap mengalami tantangan. Perikanan tangkap mengalami tantangan cenderung produknya, baik produk nasional maupun produk di dunia, cenderung sudah stabil dan
menunjukkan gejala terjadinya penurunan. Ini kalau kita lihat dari situ. Tapi budidaya perikanan menunjukkan kenaikan yang signifikan. Ya, budidaya akan meningkat terus. Namun budidaya juga tidak lepas dari tantangan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di siklus itu ya, banyak sekali masalah-masalah di budidaya, mulai penyakit dan sebagainya, culture, kemudian food preference, diet, kemudian conflicting land use dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah pakan yang dikasih makan kepada ikan-ikan itu masih mengandalkan protein yang bersumber dari ikan yang ditangkap di alam, yaitu ikan-ikan runcah, ikan-ikan kecil atau ikan-ikan yang nilai ekonomisnya tidak bagus. Nah, ini menjadi kendala ketika perikanan tangkapnya pada posisi stable dan cenderung decreasing. Ya kan? Budidaya menaik. Sementara pakannya tetap bersumber dari laut juga. Nah, inilah tantangan kita generasi muda untuk memikirkan itu. Bahwa potensi-potensi bisnis di sektor perikanan ini sangat banyak dan penuh tantangan. Artinya di sektor ini kita masih punya ruang di usaha budidaya. Perikanan tangkap tetap kita jaga sesuai tadi Pak Direktur sampaikan dengan kuota-kuotanya itu supaya tidak terjadi decreasing. Karena lanjut. Nah, ini kalau kita lihat produksi perikanan dunia, rantai nilai produk perikanan. Nah, ini kita lihat dari panah-panah orang yang makan ikan. Eropa. Kemudian yang China. Nah, sekarang jadi meskipun daya Cina nomor dunia, tapi penduduk Cina juga banyak. Sehingga produksi dunia itu lari semua ke Cina. Nah, ini jadi opportunity buat kita, generasi muda, bahwa market, China market, itu potensi pertumbuhan ekonominya masih sangat bagus. Itu seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, seiring banyaknya bertambahnya jumlah orang dengan penghasilan ke atas. Nah, kemudian yang berikutnya juga perubahan ada Saudi misalnya, yang tadinya kegiatan umroh dan haji aja yang mereka difokus ke minyak, sekarang lebih ke tourism. Sehingga kebutuhan akan konsumsi makanan tamu-tamu yang datang, terutama dari Indonesia, kebutuhan ikannya tinggi. Nah, pasar ini challenging di sana. Kenapa? Karena selama ini pasar yang terbanyak dia ngambil dari Dubai. Padahal Dubai ngambil ikan dari kita. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik untuk kita bagaimana membuat pasar itu menjadi terbuka. Karena ini scale bisnisnya lanjut. Nah, itu kalau kita lihat di peta itu yang warna merah di tengah. Nah, itu ya, coklat-coklat tengah. Ini jangan kalau istilah orang-orang kutukan sumber. Semua negara akan melihat Indonesia. Karena nanti di tahun 2050 ikan yang ada itu hanya tinggal di tengah di Indonesia itu. Jadi di tempat-tempat yang lain itu diperkirakan akan terjadi, ya, kita lihat di grafiknya, satu-satunya yang masih warna merah, artinya tingkat populasinya itu tinggi, yang merah itu semakin merah, itu populasinya makin tinggi, itu tinggal di Indonesia. Ini makanya dunia mulai melihat Indonesia itu sebagai lahan yang penting. Orang akan berusaha untuk masuk ke Indonesia. Apalagi dengan adanya perdagangan bebas dan sebagainya, makanya ini tugas kita bersama. Bagaimana perikanan tangkap kita itu bisa kita jaga betul, untuk betul-betul kesejahteraan masyarakat kita. Memang beliau ada perpres tentang daftar negatif investasi dan sebagainya. Nah, kita akan dorong itu bagaimana perikanan tangkap itu tidak terbuka secara kapitalisme. Karena kalau itu terjadi, satu-satunya sumber daya yang kita masih bisa ekspor itu tinggal ikan. Kalau sampai kita ikan impor dalam arti surplus impor dibanding ekspor, selesai kita.
sudah nggak ada lagi. Padi kita udah selesai. Setiap tahun impor kan. Kita bicara lahan kita banyak potensi, nyatanya impor terus. Daging sapi impor. Karena kapitalisme itu sulit. Satu-satunya yang masih kita bisa pegang. Ini ekonomi kerakyatan yang kita perjuangkan untuk keadilan dan kemakmuran bersama. Sehingga di kesempatan ini saya mencoba menggugah hati kita ya semua, terutama ini adinda-adinda muda-muda ini, mari kita berpikir membesar. Bagaimana ini tetap dikuasai oleh kita, oleh rakyat Indonesia, semua punya saham. Tidak hanya dimiliki orang-orang yang kalau sampai kan sudah dimiliki, jadi selesai kita. Ada yang kita bisa usahakan. Lanjut. Nah, di tahun 2014, saya pernah nulis di Marine Policy. Di tahun 2014 itu mungkin saya first author yang dari Indonesia mungkin baru masuk saya. Itu 2014 saya nomor 6. First author yang masuk Marine Policy. Di tahun 2014 saya melakukan riset di perikanan tangkap terkait tuna. Di situ hasil penelitian itu kita menyampaikan kalau Indonesia mau berkembang, meningkatkan kapasitasnya. Bagaimana kapasitas nelayan-nelayan kita itu betul-betul kita berdayakan, ya, to build its capacity. Kemudian yang berikutnya adalah develop its product to increase the quality and tadi kita lihat, meskipun produksi kita besar, ekspor kita besar, tapi dari sisi value kita kalah. Nah, inilah tantangan anak-anak muda kita, bagaimana kita bisa membantu meningkatkan kualitas hasil tangkapan yang ada itu, sehingga nilainya menjadi lebih tinggi. Kemudian kita mampu melakukan diversifikasi, tidak hanya menjual dalam bentuk raw material, karena produk kita yang terbanyak itu dalam bentuk ikan beku. Jadi jarang, olahannya lebih sedikit dibanding yang. Nah, kemudian cooperation, gimana mampu membuka pasar. Dan senior-seniornya yang berdiri dari tahun 1960-an ya, sampai sekarang jaringannya sudah banyak. Kalau kita bisa, ya, kakanda kita, kemudian kita kembangkan nanti adik-adik kita, ini akan menjadi satu bringer, itu di entrepreneurial innovation. Dan kami sebagai peneliti di situ, change of young people who are interested in participating in this sector. Jadi kami dengan alih fungsi lahan yang masif di Indonesia. Ini juga nanti akan berpengaruh terhadap lahan budidaya itu sendiri yang nantinya adalah masa depan produksi perikanan. Yang kedua, anak-anak muda udah ogah masuk perikanan, amis. Bapak nelayan, anaknya sekolahin ke IPB, jangan kamu jadi nelayan, berat, panas gitu kan. Padahal itu banyak gitu. Nah, ini mindset ini yang perlu kita dobrak kembali. Tadi yang disampaikan di awal, kita bangsa pelaut dan kita juga dengan masuknya free trade agreement di Indonesia. Yang tadi saya sampaikan, jangan sampai nanti punya aset kita. Perikanan tinggal satu-satunya tonggak industri yang masih ekspornya surplus lebih banyak daripada impornya. Kalau sampai perikanan, ekspor dan impor seimbang, selesai kita. Kita makan. Nanti ikan pindang itu. Lanjut. Di waktu PBNU di Lampung, saya membawakan konsep ini. Sebetulnya ini tadinya bagaimana membangun kelembagaan bisnis di organisasi keagamaan. Jadi waktu muktamar itu kita sudah sampaikan, dan ini sebetulnya bisa diikuti oleh banom-banom yang lainnya. Kami mendorong waktu itu PBNU itu punya PT dan koperasi. Di mana
kanan, sepanjang Pantura, sampai ke NTB, sampai ke NTT, semua adalah Nahdliyin. Kenapa mereka bergerak sendiri-sendiri? Kenapa mereka tidak berjaya terhadap harga pangan itu sendiri? Semua tergantung toke. Harga dikendalikan oleh toke-toke. Nelayan tidak pernah punya bargaining yang baik terhadap harga. Nah, ini yang kemarin kami tawarkan, bagaimana saham-saham itu dimiliki oleh kelompok usaha Nahdliyin yang ada di daerah, juga dimiliki oleh cabang-cabang PCNU maupun Banom yang ada di daerah. Nah, ini konsep ini kita sampaikan waktu muktamar. Nah, ini konsep realnya menjadi seperti ini. Jadi sebetulnya banyak bantuan-bantuan itu yang bisa diberikan kepada koperasi dan lembaga keagamaan. Nah, di sini sebetulnya PBNU itu bisa membentuk koperasi, meskipun sudah ada koperasinya, itu nanti bisa menjadi penerima bantuan itu, baik PBNU sebagai yayasan maupun sebagai koperasi. Nah, di sinilah nanti kita bisa membangun korporatisasi untuk lingkungan kita dulu. Karena kalau kita berhasil, masyarakat Nahdliyin bisa kita berdayakan, saya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa sumber daya ikan tidak akan pernah bisa diambil oleh kapitalis. Itu keyakinan saya. Karena apa? Dengan korporatisasi, harga yang menentukan adalah kita, bukan orang-orang yang ada di luar sana. Karena kunci daripada kemenangan global adalah menguasai pasar. Tanpa kita punya pasar, selesai. Lama-lama kita tidak berdaya, kemudian diakuisisi. Saya kira demikian, udah 15 menit ya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Ini email saya, nanti kalau handphone mau komunikasi bisa minta ke beliau atau ke tadi Bendum ya. Terima kasih. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus buat